Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal hisa'ala tamasubi Sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع لطف العافية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa maftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin lanqal wa nau'ul khamis dan macam yang kelima dari wajibnya sesuatu itu dikeluarkan zakatnya adalah ar-rikaz. Apa itu ar-rikaz? Wa huwa bi kasrir ra dafinun jahiliyah wa hum man qablal islam au bi'tsati nabi sallallahu alaihi wasallam. Rikas itu apa? Rikas itu harta pendaman orang jahiliyah dan mereka adalah orang yang hidup sebelum Islam, yaitu sebelum pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayashmulu law kana dafinu min qaumi Musa wa Isa au ghairihima ka Yusuf. Maka termasuk rikas, termasuk harta pendaman juga mencakup pada sesuatu jika keadaan orang yang memendamnya itu kaum Nabi Musa, kayak Korun. Kan kita sering kenal namanya harta karun gitu loh. Harta karun itu berasal dari kalimat korun, maksudnya karena korun itu dulu ditenggelamkan oleh Allah beserta harta-hartanya gitu. Sehingga hartanya Korun itu terpendam di tanah. Nah, orang seringkali asal dia gali dianggap harta. Kalau bisa aja harta Yosef kan bisa aja loh, orang nggak tahu kamu mau harta Karun aja loh. Atau memendamnya dari kaum Nabi Isa. Atau selain keduanya seperti kaum Nabi Yusuf atau siapa aja lah namanya. Sebelum itu mereka memendam harta atau mereka mati terpendam hartanya sekalian. Maka termasuk ketika kamu menemukan itu, maka termasuk namanya harta karun. Fa in lam yakun madfunan bal kana zahiron. Apa itu? Ngamuk. Itu jembatan banjir jadi nggak bisa buang pasokan di MBP itu. Antri semua tuh pasokan yang mau ke MBP mengambil pasokan. Dicakung oleh kan itu bawahnya jembatan yang mau ke MBP. Lalu jika harta itu bukan berupa harta pendaman, akan tetapi berupa harta yang muncul
Muncul itu maknanya harta itu nampak di permukaan, bukan di dalam gitu loh. Fa in ulima annahu dhahara bi nahwi sail fa huwa rikas aidon li annahu dafinun bihasabi ma kana. Maka jika diketahui bahwa harta yang muncul itu sebab seumpamanya karena banjir, hujan gede nih, terus banjir besar, tanah apa? Tergerus sama air, tiba-tiba pada muncul tuh, ada gelang, ada emas, ada guci-guci, ada patung-patung emas apa pada bermunculan, maka termasuk juga itu rikas, harta pendaman. Tapi kan ini muncul, iya, tapi munculnya bukan muncul sendiri, muncul karena sesuatu yang bukan dari apa kerjanya manusia. Berarti itu yang tadinya terpendam kemudian kelihatan gitu loh, maka dihitung juga harta pendaman. Jadi dia muncul karena kondisi tertentu. Wa ila fa huwa luqatah. Kalau enggak begitu, maka disebut namanya luqatah, harta temuan. Beda nih. Harta temuan itu harta kamu nemunya di luar, di atas bumi. Kalau harta karun nemunya di dalam, beda nih. Kayak kamu nemu duit, namanya apa itu? Potong. Bukan harta karun, bukan gitu loh. Dia nemu apa di jalan namanya? Harta karun nih. Enak aja loh, harta karun aja. Namanya harta temuan. Wa kadza in syakka, begitupun tidak termasuk rikas jika penemunya ragu-ragu. Ragu itu ini pendeman bukan ya? Pendeman apa bukan? Kok nongol? Gak ada, dia nggak ngelihat banjirnya, nggak ngelihat apa, kok tahu-tahu ada. Ragu kalau ini bukan rikas maka termasuk temuan. Wa in wajadahu man huwa min ahli zakat bimawati au milki ahya zakat rikas. Jika harta itu ditemukan oleh orang yang termasuk ahli zakat, artinya orang yang bisa menerima zakat, dengan sebab temuan itu di area-area tanah mati. Tanah mati itu tanah yang bukan milik siapa-siapa maksudnya. Oh, ini tanah negara, Bib. Negara nggak punya tanah. Negara itu bukan orang. Negara itu hanya menguasai, gitu loh. Bukan memiliki, bukan. Andai kok mau menggunakan, negara beli. Nggak bisa negara main pakai-pakai, nggak bisa. Nah, negara itu nggak bisa memiliki sesuatu. Jadi ini kan punya negara semua, dikuasai negara, iya gitu loh. Jadi tanah nggak bertuan, mana tanah itu belum ada pemiliknya, disebut tanah tak bertuan. Atau tanah milik yang ia telah menghidupkannya dengan mengolah tanah tak bertuan tersebut. Tadinya nggak bertuan nih, berupa hutan, berupa apa, kemudian dia olah, penggarap lah. Jadi penggarap itu berarti dia jadi pemilik tanah itu, karena dia yang membersihkan lahannya, merawat lahannya, mengolah lahannya. Maka wajib zakat
rikas. Artinya kalau sampai harta itu ditemukan di area tanah mati atau tanah bertuan, maka tetap dia wajib mengeluarkan zakatnya kalau sudah nisab. Wa mithlul mawati al-qubur al-jahiliyah. Termasuk area-area tanah mati itu apa? Ya termasuk kuburan-kuburan orang-orang jahiliyah. Kuburannya orang-orang dulu. Punya siapa itu? Nggak ada yang punya. Wal qila hasil kof atau benteng-benteng kuno. Warikabu wa hisnun mumtani'un fi jabal ba'id anil balad. Itu benteng-benteng yang terlarang, yang terdapat di gunung yang jauh dari kota. Wa in wajadahu bimasjidin aw sari' aw wajadahu dafinun islami kana yakunu alaihi syai'un minal qur'ani aw ismil milki min mulukil islam fa in ulima malikuhu wajaba raddu alaihi li'annahu malun muslim. Jika ia menemukan barang itu di masjid atau nemunya di jalan raya atau menemukannya sebagai barang pendamannya orang Islam, masjid mau bikin perluasan, kamu gali kok ada katanya, atau jalan raya mau perluasan di kok ada hartanya, dan kamu mendapati ini sebagai pendamannya orang Islam. Apa tandanya? Terdapat barang itu ada tulisan Qur'annya di barang-barang itu, atau bersama barang itu ada alamat ayat apa? Quran, atau tulisan-tulisan bahasa Arab yang berasal dari Quran, atau namanya raja, punyanya raja siapa yang pernah berkuasa dalam kerajaan Islam. Maka jika pemiliknya dapat diketahui, maka ia wajib mengembalikan barang itu ke pemiliknya, karena sesungguhnya barang itu barang milik orang Islam, jadi nggak bisa dihitung sebagai rikas gitu. Wa mal muslim la yumlaku bi istilai alaih. Dan harta orang Islam tidak dapat dimiliki dengan penguasaan atas barang itu. Oh, ini sudah saya kuasai, nggak bisa. Kalau itu punya orang Islam harus tetap dikembalikan. Wa in lam yu'lam malikuhu, kalau kamu nggak tahu pemiliknya siapa, gimana? Faluqatatun, maka menjadi luqatah, barang temuan. Ya arifuhul wajidu sanah. Maka kalau ada temuan bagaimana? Wajib diumumkan selama 1 tahun. Wajib kamu beritain selama setahun di koran-koran, di masjid-masjid, di mana saya nemu barang gitu.
huma lau ayyatamallaka bi an lam yadhhar malikuhu. Kemudian boleh baginya untuk memiliki barang itu dengan semisal pemiliknya tidak pernah menampakkan diri. Setahun kok nggak ada yang nongol, ya boleh jadi punya kamu. Jadi kamu yang nemu itu boleh memiliki. Wa kadza ilam yu'lam hal huwa jahili au islami bi an kana mimma yudrabu mithluh fil jahili wal islam. Begitupun jika nggak diketahui ini barangnya barang pendaman jahiliyah atau masa kerajaan Islam. Kenapa? Dengan semisal berupa suatu barang yang dicetak atau oleh benda yang semisalnya di masa jahiliyah, ya barang begini ini ada, di masa Islam juga ada. Jadi nggak jelas nih, ini barangnya barang jahiliyah atau barang zaman Islam. Au mimala asaro alaihi katibir wal huli, atau berupa barang yang tidak ada jejak padanya, nggak ada tandanya nih, ini cetakan mana nggak ada tandanya, seperti biji logam, nggak jelas nih. Beda sama kayak guci kan jelas nih, ada ini guci Cina, guci tahun kapan bisa diketahui nih. Itu kayak logam atau bentuk perhiasan, gelang, nggak tahu nih gelang kapan, kita nggak bisa tahu. Wa in ulima anna malikuhu balaghtah ad-da'wah wa anad fawafa. Maka lalu juga dapat diketahui bahwa pemiliknya telah sampai kepadanya dakwah, ajakan untuk masuk Islam, dan ia menentang, maka barang itu adalah harta rampasan perang. Oh, ini harta ini miliknya negara anu. Negara anu itu pernah dijajah atau pernah diajak untuk masuk Islam, tapi dia nentang, nggak mau, terus ngajak perang. Kemudian ada orang yang nemu hartanya, maka harta itu termasuk harta rampasan perang. Atau namanya apa? Ghani. Qala Ziyadi wa in wujida fi milki harbi fi daril harab lahu hukmul fa. Jika kata Imam Az-Ziyadi, dan jika barang itu ditemukan dalam kepemilikan kafir harbi di negeri musuhnya Islam, maka barang itu dihukumi namanya harta fa atau harta rampasan perang. Wa inda qala daruhum bi amanihim fayuraddu ala malikihi wujuban. Dan jika masuk negeri mereka dalam perlindungan Islam dengan sebab mereka meminta keamanan, maka barang itu dikembalikan kepada pemiliknya dengan ketentuan hukumnya wajib. Oh, ini punya negara anu nih, tapi negara anu itu sudah tunduk sama orang Islam dan mereka bayar keamanan, maka kalau tahu harus dikembalikan ke negara itu, dan hukum pengembaliannya adalah wajib. Wa in ukhidha kahran ghanimah, meskipun dapat diambil secara paksa sebagai harta ghanimah karena dia sudah ngajak damai, terus dia bikin perjanjian damai, mau bayar uang keamanan, maka dia menjadi harta wajib dikembalikan. Wal wajibu fihi in balagha nisaban al-humus fi hali yasrufuhu li ahli zakat. Berapa sih wajibnya zakatnya harta rikas itu? Harta rikas wajibnya zakat adalah
20% dari total harta setelah sampai nisab. Nisabnya berapa? 83 gram emas. Berapa nisabnya? 83 gram. 80 gram. Kalau di dalam orang awam itu untungnya 20 miskol. Miskol itu hitungannya tadi. Kalau mau sekarang dirupakan uang itu emas 1 gram 1 juta ya 83 juta. Atau berupa beratnya 83 gram emas. Kapan ngeluarin zakatnya? Di saat itu juga. Kok nemu sekarang, timbang atau ditakar, dinilai kok senisab, maka wajib ngeluarin zakatnya langsung berapa? 20% dari nilai harta. Dan wajib menyerahkannya kepada ahli zakat. Artinya kepada asnaf. Wajib. Itu dong, nggak usah pakai nunggu apa? Tahun, nunggu nanti, nunggu harganya tinggi. Enggak, wajib saat itu juga kamu ngeluarin zakatnya. Terus wana usadis yang ke-6 dari harta yang wajib dizakati adalah al-ma'din, yaitu pertambangan. Apa sih pertama tadi? Yang wajib dizakati apa? Pertama apa? Peternakan, pertanian, perdagangan. Terus? Apa? Rikas. Harta apa? Karun. Terus pertambangan. Jadi ini nggak ada yang namanya zakat profesi, nggak ada di sini. Artinya 6 tadi itu nggak ada nih. Oh, karena kamu punya profesi ini, jadi wajib zakat, nggak ada. Artinya ada khilafnya ulama yang mengatakan, oh sekarang ada zakat profesi. Kamu profesi sebagai apa nih? Artis. Kamu sebagai apa? Pelukis. Kamu sebagai apa? Insinyur, ahli ini, ahli itu. Nah, wajib zakat tuh kamu karena punya keahlian. Yang terakhir apa? Pertambangan. Wa makanun khalaqallahu ta'ala fihi zahaban aw fiddatan mawatin aw milkin lahu. Yaitu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan di tempat itu adanya emas dan perak yang diperoleh di tanah tak bertuan atau yang dimiliki oleh seseorang. Ini ada harta seperti pertambangan logam seperti emas dan perak. Fayajibu ala man istakhraja dzalika rubu' syurhala in balagha nisaban. Maka wajib bagi orang yang mengeluarkan benda-benda tambang itu membayar zakat sebesar berapa? 2,5% di saat itu juga jika telah mencapai nisab. Nisabnya berapa? 83 gram.
20 miskol atau 200 dirham perak. Fayudhamu ba'dal mukhraj ila ba'din inittakhadha ma'dan urufan. Lalu akan digabungkan sebagian tambang yang dikeluarkan itu kepada sebagian yang lain jika tunggal area pertambangannya untuk keumuman. Di satu area nih kamu nambang, di lubang itu dapat, di lubang ini dapat, di lubang ini dapat, maka kumpulin semuanya, maka dihitung satu nisab gitu loh. Nisabnya dihitung bukan karena, tapi kan beda lubang iya, tapi satu wilayah gitu loh. Beda kalau kamu nambang di sini, satunya daerah lain nambang, maka itu sudah beda hitungan. Tapi kalau masih satu wilayah, maka termasuk itu satu hitungan. Kok di sini kok cuman 10 miskol, di sana 5, di sini kumpulin semuanya ditimbang tuh. Kok lengkap 83 gram ya wajib zakat. Wa in ikhtalafa al-ma'din aw qutti'al amal bila udrin fala yudhammu awwala lisanin fi ikmalin nisab wa in qasura zaman. Maka jika berbeda-beda area pertambangannya atau terputus pengerjaannya dengan tanpa udzur, maka tidak dapat digabungkan hasil tambang yang pertama dengan yang kedua. Kok beda jaraknya? Ya, itu asli kamu di sini berapa dapatnya, yang di sana berapa dapatnya. Oh, di sini kok cuman 80 gram, di sana 80 gram, zakat enggak? Ya enggak. Karena enggak cukup nisabnya gitu loh. Tapi wa yudhamu sanin lima malakahu min jinsihi au min irdihi tijaratin yuqawwam bih. Dan mesti digabungkan dengan hasil tambang yang kedua dengan sesuatu harta yang dimilikinya dari sejenisnya, jenis yang sama, atau harta dari barang dagangan yang ditaksir harganya dengan barang hasil tambang yang kedua. Yang pertama ini tadi dapat berapa? 80 gram. Wajib zakat enggak? Yang kedua dapat lagi nih 80 gram. Maka yang kedua ini akan digabungkan dengan harta yang sudah kamu miliki. Kamu sudah punya harta berapa? Maka harta yang kamu miliki itu akan digabungkan dengan harta itu. Ketika mencukupi satu nisab, maka baru wajib ngeluarin zakat. Jadi bukan digabungkan keduanya, bukan. Tapi ini jadi milik kamu yang pertama, kamu jual, punya harta, atau kamu belikan sesuatu. Kemudian yang itu kamu dapat lagi di waktu yang lain, maka akan dihitung yang itu dengan harta yang sudah kamu miliki, ada nggak senisab. Kok ada senisab, maka wajib ngeluarin zakatnya. Jika sudah hasil satu nisab, maka harta yang tadi kamu dapat kedua itu wajib dizakati.
Contohnya begini. Kamu dapat, di sini malah contohnya aneh nih. Di tambang ini kamu dapat 80 gram. Zakat nggak? Nggak. Kamu pindah tempat lain jauh, dapat 10 gram. Maka yang 10 gram itu wajib zakat. Yang 80 gram nggak wajib zakat. Kalau yang 10 gram itu dihitung dengan harta milik kamu sudah ada 1 nisab gitu loh. Maka yang 10 gram itu wajib dizakati gitu. Ini hitungannya ya sama saja. 2,5% dari yang 10, dari yang bukan. Jadi yang 80 gramnya itu nggak wajib zakat, tapi karena ketika kamu sudah memiliki harta, kamu gali lagi dapat lagi, dihitung dengan harta kamu kok ada senisab, maka harta yang itu wajib dizakati 2,5%. Dan wajib ngeluarinnya saat itu juga, nggak nunggu setahun lagi. Makanya yang namanya wajibnya ngeluarin zakat. Ada berapa tadi? 6 macam zakat. Adapun yang lain orang ngomong ini zakat, kita nggak ngerti. Nanti di kitab-kitab ulama nggak ada. Kalau ngomong ada zakat profesi nih, di zaman Nabi ada profesi nggak? Nggak ada. Sekarang doang adanya. Kenapa nggak dikasih zakat sama Nabi? Oh ini pelaut nih. Zaman Nabi ada nggak pelaut? Oh ini tukang kayu nih, ahli. Zaman Nabi ada? Kenapa nggak dizakati sama Nabi? Jadi apa? Ini hanya apa? Iya, artinya hasil dari profesinya itu bagi orang-orang sekarang dikatakan harus dizakati. Nah, kalau bicara hartanya, kalau bicara hartanya nggak usah nunggu punya profesi. Siapa saja yang punya harta yang disimpan, artinya yang harta itu memang mau dicarikan keuntungan, maka wajib zakati. Kan harta perdagangan wajib zakat itu kalau apa? Diniatkan untuk diputer gitu loh. Beda sama harta yang nggak diniatkan untuk diputer, beda nih. Kalau diniatkan untuk diputer, untuk dijadikan keuntungan, maka dia wajib dizakati. Nah kalau deposito, saya nyimpen uang doang nih, nggak mau saya carikan keuntungan, wajib zakat nggak? Enggak. Ya maksud deposito kamu simpan uang di saya dah, titip 10 tahun, nitip doang, saya nggak mau. Iya kan nggak dicariin keuntungan. Nah, kalau zakat ya habis lama-lama dong. Dia nggak diputar uangnya gitu loh. Ya dikembangin uangnya maksudnya loh. Nah, yang wajib zakat uangnya diniatkan untuk nggak habis kenapa? Berarti kan yang tadinya lebih jadi habis kan? Iya kan? Artinya sudah nggak lagi dengan jumlah yang awalnya maksudnya. Inilah kewajibannya orang mengeluarkan zakat. Terus ada lagi pembahasan di sini. Yajibu zakatul fitri, wajib seseorang mengeluarkan zakat fitrah. Biidrakil waqti tamamil ghurubi min akhir yaumin,
min Ramadan ma idraki juz'i qablah min Ramadan aidan. Kama mata ba'da al-ghurub au ma'ahu. Tuna man wulida ba'dahu au ma'ahu. Wajib zakat fitrah dikeluarkan sebab mendapati dia hidup dan mendapati waktu sempurna terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Ya, malam lebaran nih. Kamu hidup sampai akhir Ramadan, sampai takbiran. Artinya maghrib nih. Berarti masuk tanggal 1 Syawal kan maghrib. Berarti kamu wajib ngeluarin zakat. Jadi orang yang wajib ngeluarin zakat fitrah siapa? Orang Islam yang sudah memenuhi persyaratan nanti, yang hidupnya sampai sempurna mencapai tanggal akhir bulan Ramadan. Serta mendapati sebagian waktu sebelumnya, sebelum terbenam pada hari akhir dari bulan Ramadan, atau mendapati sebagian waktu seperti orang yang wafat setelah terbenam matahari. Berarti kan yang sempurna itu kan sebelum terbenam kamu hidup, setelah terbenam masih hidup gitu loh. Jadi sempurna nih kamu hidupnya. Maka setelah terbenam kamu masih ngeluarin. Ada orang enggak hidup begitu azan mati. Wajib zakat enggak? Wajib zakat. Apanya? Karena sudah masuk maghrib, sudah masuk tanggal, maka hartanya wajib dipakai untuk bayar zakatnya gitu loh. Nah, dia punya utang zakat berarti itu gitu loh. Beda dengan tidak wajib zakat bagi orang yang dilahirkan setelah terbenam matahari. Begitu malam, begitu habis maghrib, lahiran, nggak wajib nih. Kalau sebelum maghrib lahiran, wajib zakat. Karena sudah dia hidup, kan hidup di akhir Ramadan sampai ke awal Syawal, maka wajib zakat gitu loh. Kok matinya sebelum maghrib, nggak wajib zakat. Nyambung nggak? Enggak. Di luar bulan Ramadan enggak? Apanya? Orang yang tadi mati itu matinya umpamanya di luar bulan Ramadan, bagaimana? Di dalam lewat Ramadan gitu, Syawal, umpamanya matinya bulan Syawal, itu zakat. Gimana sih? Oh iya, begini. Zakat fitrah itu. Zakat fitrah. Ente kalau fitrah hari apa? Bulan apa? Untuk siapa ini yang wajib zakat? Ala kulli hurrin, bagi orang yang merdeka. Wa abdin, budak. Sogirin, anak kecil. Wa kabirin, orang tua. Zakarin, laki-laki. Wa ghairihi, perempuan. Illa khomsah, kecuali 5 golongan. Maka 5 golongan ini nanti enggak wajib ngeluarin zakat.
Siapa yang pertama? Al-awwalu man la yafdhulu an maskanin wa khatimin yahtaju huma wa malbasin yaliqu bih. Orang yang tidak berkelebihan untuk rumah dan pelayanan, yang mana keduanya dibutuhkan oleh dirinya, dan dia tidak memiliki pakaian yang layak baginya. Ini orang yang tidak punya kelebihan untuk rumah dan pelayanan, yang mana keduanya itu dibutuhkan. Kan yang namanya zakat harus punya kelebihan. Ente mau ngasih orang itu ada kelebihan. Kalau buat ente aja kurang atau pas, kalau ente kasih ke orang gimana? Ya kurang akhirnya dong. Jadi ente nggak bisa memenuhi kebutuhan kamu gitu loh. Ya, orang yang wajib zakat itu orang yang punya kelebihan maksudnya. Ketika dia keluarkan masih bisa nutupin untuk dirinya. Kalau yang orang kekurangan keluarin apa? Orang kekurangan yang kita mau ngeluarin zakat. Nah, dia mau makan apa? Kan balik lagi soalnya beras itu. Hah? Ini wajibnya nerima. Iya. Lah, kalau dia sudah nerima, punya lebihan, wajib zakat, gitu loh. Nerima dulu kan. Mau dari mana aja, yang penting dia punya harta yang lebih. Lebihannya buat berapa hari itu? Berapa hari itu? Di hari Idul Fitri ya. Wa an quti man yalzamuhu nafaqatuhu walau hayawan lailatal id wa yaumuhu ma yukhrijuhu fi zakatil fitri. Dan untuk makanan pokok makhluk yang wajib baginya menafkahi, cukup dia punya harta untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dinafkahi, walaupun berupa hewan, pada malam hari raya dan hari rayanya, akan suatu harta yang mesti ia keluarkan di dalam menunaikan zakat fitrah. Jadi dia punya tanggungan anak, bini, punya ayam, punya burung, maka dia harus punya harta yang bisa untuk nutupin itu semua. Kapan waktunya? Dari mulai malam harinya Idul Fitri sampai hari rayanya Idul Fitri. Di tanggal 1 gitu loh. Selama tanggal 1 kok dia masih punya lebihan, bisa nyukupin di tanggal 1 itu untuk makannya, minumnya, semuanya, pakaiannya, maka dia wajib ngeluarin zakat. Kalau dia kok cukup hanya untuk makan doang hari itu, maka dia nggak wajib ngeluarin zakat. Yang dimaksud kebutuhan pelayanan itu apa? Yaitu umpamanya dia itu limaridin, dia sakit, atau kabirin udah tua, atau bohomah dia kegemukan badan, hingga dia butuh pelayanan gitu loh. Sakit butuh orang yang melayani, orang tua butuh orang yang melayani, orang gemuk sampai susah butuh orang yang melayani. Jadi kebutuhan itu enggak hanya untuk makannya saja, tapi juga untuk biaya pelayanan itu gitu loh. Punya lebihan untuk dirinya dan biaya pelayanan itu.
lali amalihi fi ardihi wa masyiatih. Bukan pelayan itu untuk mempekerjakan pelayan itu di tanahnya, sawahnya, ladangnya, atau untuk ngurus hewan-hewannya, bukan. Tapi pelayanan itu untuk ngurusin dirinya gitu loh. Bukan, ini sawah saya butuh orang nih untuk ngelayanin saya, nggak wajib zakat. Kenapa? Saya lagi nggak ada urusannya. Saya mau punya pegawai kayak nggak punya pegawai untuk ngurusin sawah kamu, ternak kamu, nggak ada. Yang diukur adalah bisa ngurusin dirinya sendiri. Wakal kuti, dan yang namanya sama seperti makanan pokok apa? Dastus saub au badaluh, yaitu seperti apa? Pakaian satu set lengkap. Punya pakaian untuk dipakai di malam hari raya dan pada hari rayanya. Atau punya penggantinya yang layak. Karena dia bisa mengganti pakaian itu berkali-kali. Harus punya satu pakaian doang untuk malam, untuk nggak bisa ganti, nggak. Berarti dia termasuk orang yang kekurangan gitu. Artinya nggak punya kelebihan. Itu masuk kelebihan, itu kelebihan pakaian, kelebihan makanan, kelebihan harta. Wakadha ma tidak minahwi samak. Begitu pula sesuatu yang terbiasa dibutuhkannya berupa apa? Semuanya ikan, lauk pauk, kokin atau kue, atau minal khubus, penggantinya apa? Roti yang ya habis, yang kering. Maka dia harus punya lebihan itu. Wa kharaja bidzalika, dan dikeluarkan dari hal itu adalah utang. Walau li adami, walaupun kepada manusia, fala yustaratu fadluha anha alal mu'tamad. Maka tidak diisyaratkan berkelebihan harta dari nilai hutangnya menurut pendapat yang mu'tamad. Artinya hutangnya 10.000 atau 100.000, maka dia harus punya uang lebih dari 100.000. Enggak ada pendapat itu, enggak ada. Artinya ketika dia bisa melunasi hutangnya atau apa, dia bisa apa, mencukupi kebutuhannya, makannya, pakaiannya, maka termasuk dia orang yang wajib ngeluarin zakat. Kalau dia nggak cukup itu semua, bayar utang nggak bisa, untuk kebutuhan makan nggak bisa, pakaiannya nggak cukup, nggak punya kelebihan, maka ini yang pertama yang dia wajib apa? Dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Terus yang kedua dan yang selanjutnya kita bahas yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna وأننا أسرافنا للظى أشرافنا فاتوب توبة تغسل كل حوبة وانصر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع. آمين ربي اسمع
فضلا وجودا منا لا بالتزام منا بالمصطفى رسولي نغضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طعس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربي سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.